Soal nomor 16, dan sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 16, Kak Evan ingatkan untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 15, harap ditonton terlebih dahulu. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ditonton ya. Nah, pertanyaan nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Definisi halal dinyatakan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk pernyataannya. Nomor 1, segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Nah, ini merupakan definisi halal yang betul. Jadi sudah langsung ketemu. Untuk jawabannya ada di pilihan A, yaitu 1. Nomor 17, segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjerumus kepada keburukan adalah titik-titik haram. Nah, untuk mengisi titik-titik ini yang paling betul ada di pilihan A, yaitu definisi haram. Atau nama lainnya definisi, itu adalah pengertian. Nomor 18, sumber utama hukum halal dan haram adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik diingat untuk sumber utama hukum halal dan haram itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 19, berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk fungsi hadis. Hadis ini merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad dan kita harus mengikutinya. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi SAW. Nomor 20, kehalalan suatu produk di Indonesia ditetapkan oleh titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, yang mengeluarkan kehalalan suatu produk di Indonesia itu adalah MUI. MUI ini kepanjangan dari Majelis Ulama Indonesia. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 21, konon sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru mengajiku, daging tersebut tetap haram bagi umat Islam karena titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 21, di sini sapinya mati tertabrak sebuah truk. Nah, ketika hewan yang tertabrak atau yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, itu hukumnya haram. Jadi kenapa dagingnya haram? Karena matinya tertabrak oleh truk tronton. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 22, seorang anak membeli kupon 2.000. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Si anak mendapat satu pak buku tulis seharga 25.000. Guru PAI atau pendidikan agama Islam memberitahu bahwa buku tersebut hukumnya haram karena titik-titik-titik. Nah, adik-adik, kenapa buku tersebut bisa haram? Karena buku tersebut ini diperoleh dengan cara yaitu judi. Karena anaknya membeli kupon 2.000, ternyata diundi terus mendapat buku tulis seharga 25.000. Jadi itu nggak boleh ya. Jawabannya ada di pilihan A. Diperoleh dengan cara judi. Soal nomor 23. Halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seorang muslim adalah harus yakin dan titik-titik-titik. Jawaban nomor 23 ada di pilihan A.
percaya bahwa Allah Maha Tahu yang baik dan buruk untuk manusia. Soal nomor 24, perhatikan beberapa kebiasaan berikut. Pertanyaannya, kebiasaan yang layak disebut haram dinyatakan oleh nomor titik. Nah, jawaban soal nomor 24 itu ada di pilihan D, di kebiasaan nomor 3, 4, dan 5. Nomor 25, berikut ini merupakan akibat makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titik. Nah, berarti ketika kita makan makanan yang diharamkan, ini pastinya akan berakibat yang tidak baik. Nah, untuk akibatnya, jika kita makan makanan yang haram, itu ada di pilihan D, adalah merusak amal-amal saleh. Nomor 26, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, dasar hukum halal dan haram adalah titik. Adik-adik diingat untuk dasar hukum halal dan haram itu adalah Al-Quran dan hadis. Jawabannya ada di pilihan A, 1 dan 2. Nomor 27, berikut ini yang bukan termasuk hikmah mengkonsumsi produk halal adalah titik. Nah, di sini pertanyaannya yang bukan. Berarti cari yang jawaban tidak baik. Untuk jawaban nomor 27 ada di pilihan B, yaitu menyebabkan kerusakan organ dalam. Nomor 28, pernyataan berikut yang bukan cara-cara untuk menghindari makanan yang haram adalah titik. Di sini juga yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, untuk jawaban soal nomor 28 itu ada di pilihan A, makan semua makanan tanpa memeriksa. Ini tidak boleh ya adik-adik. Jadi ketika istilahnya kamu makan, harus memeriksa terlebih dahulu makanan tersebut, baik dari bahannya maupun dari kehalalannya. Nomor 29, nasi dan mangga adalah contoh makanan yang halal. Akan tetapi, apabila diperoleh dari hasil mencuri, maka hukumnya menjadi titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 29, Kak Evan akan menjelaskan apa itu syubhat. Adik-adik, syubhat adalah keadaan samar tentang halal atau haram. Nah, jadi untuk syubhat itu bisa halal atau bisa juga haram. Dan lebih baik kita menghindarinya. Nah, untuk jawaban soal nomor 29, apabila nasi dan mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka hukumnya menjadi haram. Jawabannya ada di pilihan A.